Usulan revisi Undang-Undang KPK yang kembali mencuat belakangan bukanlah hal baru dalam program legislasi nasional yang dibahas di parlemen. Namun wacana yang kembali muncul di tengah kasus besar bernama korupsi KTP elektronik membuat banyak pihak menilai revisi itu digunakan untuk menghadapi kasus korupsi yang diduga banyak menyeret nama anggota dewan dan elit politik nasional. Menurut penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Terdapat 4 poin yang menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang KPK ini, antara lain pembentukan Dewan Pengawas, pengaturan penyadapan, wewenang KPK mengangkat penyidik mandiri, dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Mencuatnya kembali wacana revisi Undang-Undang KPK juga disinyalir terkait dengan aspek momentum politik, yaitu bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Seperti diketahui, kasus yang tengah bergulir itu menyeret nama-nama besar baik dari pemerintah maupun anggota dewan. Potensial tersangka dalam kasus EKTP itu ada 3 kelompoknya. Ada yang dari eksekutif, Kementerian Dalam Negeri, ada yang dari legislatif, anggota DPR, banyak sudah disebut, termasuk ada nama gubernur juga yang disebut. Kemudian ada dari perusahaan. Nah ini kalau ini goal, revisi Undang-Undang KPK ini, kalau ini lurus, tidak ada hambatan, jalan tol, maka wassalam lah. Revisi Undang-Undang KPK bukanlah barang baru dalam program legislasi nasional yang dibahas DPR. Menjadi perhatian kemudian, sebab wacana tersebut kembali mencuat ketika Komisi Anti Rasuah tengah gencar membongkar kasus mega korupsi yang diduga banyak menyeret nama anggota parlemen. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Tidak masuk ke program legislasi nasional bukan berarti wacana revisi Undang-Undang KPK tidak bisa ditiupkan lagi. Entah untuk meningkatkan daya tawar, wacana tersebut mencuat kembali kala kasus mega korupsi KTP elektronik turut menyebut beberapa nama elit politik di Senayan. Inikah bentuk kompromi atas kasus yang membelenggu sebagian elit negeri ini? Untuk membahasnya malam hari ini, saya akan langsung saja sapa Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam. Malam, Boyamin, terima kasih sudah hadir. Ya. Dan bergabung dari Yogyakarta, Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Selamat malam, Mas Oce. Baik. Selamat malam, Mas Indra. Ya, baik. Saya langsung ke Bang Boyamin terlebih dahulu. Bang Boyamin, ini saya ingin bertanya dasar saja. Sempat muncul rame beberapa tahun lalu, saya lupa. Intinya sudah sangat lama. Ya. Kemudian penolakan publik begitu keras, Ya. intinya Presiden mengatakan menunda. Ya. Sempat muncul lagi rame, ditolak publik, muncul pernyataan dari pemerintah, ditangguhkan. Ya. Sekarang muncul lagi begitu. Sebenarnya apa sih, siapa sih sebenarnya yang menginginkan dari revisi Undang-Undang KPK ini berjalan? Benarkah kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahwa ini sebenarnya inisiatif dari pemerintah, tutup buku saja pemerintah, ataukah memang ada anggota DPR juga semuanya setuju tentang hal ini? Semuanya DPR. Jadi kalau tadi pemerintah katanya tutup buku segala macam, itu sebenarnya tidak. Presiden sudah tegas menyatakan, pemerintah juga tegas menyatakan tidak akan merevisi. Nah ini DPR aja yang seakan-akan menyeret-nyeret pemerintah. Karena dengan alasan toh nanti pemerintah juga yang akan menyusun undang-undang. Oke. Nah kalau memang berani gitu kan, biar ketahuan juga sekalian, DPR silahkan menggunakan hak inisiatif. Itu loh, jangan kemudian yang maunya DPR tapi ya DPR yang mau, tapi seakan-akan yang ditarik-tarik, yang didorong-dorong, yang dimunculkan ke permukaan adalah pemerintah. Ya, Nah, kalau mereka memang berani menjadikan undang-undang ini RUU inisiatif DPR, Ya. munculkan aja lah sekalian, jangan sembunyi-sembunyi terus kemudian lewat kampus. Jadi catatan Anda sebenarnya yang mau ini DPR sejak lama. Kalau 100% kurang lah ya, 1000% lah. Oh, 1000% kurang. Justru kurang ya, bukan Ya. mengevaluasi saya, tapi justru menambahkan. Ya, Baik. 1000% ini Oke, DPR. sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait dengan revisi Undang-Undang KPK ini. Apakah benar ini inisiatif pemerintah ataukah ini juga merupakan inisiatif dari DPR? Kita lihat berikut ini. Revisi, kalau nggak mau tutup buku sudah, nggak usah dikembang-kembangkan gitu loh. Ini kan pemerintahnya mau apa tidak? Kan udah 3 kali rapat konsultasi, maju mundur, nggak maunya kan pemerintah di ujung. Ya tutup, keluarkan dari prolegnas, gitu dong.
Kemarin Jangan yang kena DPR terus gimana? katanya yang pengen PDIP sama Golkar, Bang. Enggak, itu tanya istana. PDIP partai penguasa, Jokowi itu PDIP, tanya. Hak angket dan lain sebagainya itu adalah kewenangan dan domainnya DPR. Ya, itu bukan domainnya pemerintah dan bukan domainnya presiden kalau sudah hak angket itu. Presiden sendiri menyatakan dengan tegas bahwa kasus IKTP itu sepenuhnya diserahkan ke mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah KPK. Dan Presiden yakin bahwa KPK bertindak profesional. Ya, saya ke Bang Oce Madril. Bang Oce, jadi benarkah memang seperti yang dikatakan oleh Johan Budi tadi mengatakan bahwa itu domain DPR? Apakah hanya bisa dalam penyusunan undang itu DPR saja tanpa ada sisi pemerintah? Katakanlah kalau misalnya pemerintah menolak walaupun inisiatif DPR, pemerintah menutup buku artinya tidak mengikuti berbagai rapat karena disebutkan tadi sebenarnya rapat konsultasi saja sudah 3 kali. Ya, pada prinsipnya penyusunan sebuah produk legislasi tentu harus ada persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah atau presiden. Ya. DPR tidak mungkin juga jalan sendiri kalau ingin merubah sebuah undang-undang. Harus ada semacam persetujuan atau ikut serta dari pemerintah. Yeah. Dan yang menarik dalam RUU revisi Undang-Undang KPK ini kan sebetulnya ini adalah rencana yang sudah sangat lama, yang dari tahun ke tahun ini selalu muncul, tetapi selalu menemui penolakan yang luar biasa. Dan tahun ini kemudian DPR kembali lagi mencoba untuk mensosialisasikan dan kemudian menggagas ide ini. Sebetulnya kalau saya melihat gagasan revisi Undang-Undang KPK itu ada pada inisiatif DPR. Jadi ini akan menjadi produk legislasi inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kuncinya tentu di pemerintah. Kalau kemudian pemerintah menolak untuk melakukan proses pembahasan atau menolak inisiatif DPR, maka tentunya inisiatif ini tidak akan pernah muncul. Cuma pertanyaannya tentu kepada pemerintah, apakah pemerintah selama ini sudah menolak rencana itu dengan tegas? Karena kita melihat rencana revisi Undang-Undang KPK itu selalu muncul, ya sudah terjadi beberapa tahun belakangan dan ini selalu muncul. Kita tentu menduga akhirnya bahwa gagasan revisi Undang-Undang KPK itu tetap hidup karena memang diberikan peluang oleh kedua belah pihak bahwasannya undang-undang itu akan direvisi. Apakah itu dari DPR atau dari pemerintah? Tentu kedua belah pihak ini yang kami anggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal gagasan revisi Undang-Undang KPK ini. Walaupun saat ini memang inisiatif itu datang dari DPR, ya. Ya, tapi sejauh ini catatan dari Pukat UGM seperti apa? Apakah sikap pemerintah sudah cukup tegas, sudah cukup clear kalau memang menolak? Tapi kalau kita lihat jawaban terbaru saja dari juru bicara kepresidenan Johan Budi tadi mengatakan bahwa ini domain DPR. Artinya sebenarnya bukan mengatakan menerima atau menolak, walaupun peran dari pemerintah sebenarnya juga menjadi peran kunci di situ. Tapi jawabannya seperti itu tadi. Menurut Anda apakah sejauh ini pemerintah sebenarnya juga tidak punya inisiatif, tapi sebenarnya juga mungkin menginginkan revisi Undang-Undang KPK itu? Ya, makanya kami ingin mengajak semua pihak, baik itu yang ada di DPR maupun yang ada di pemerintah, kita ingin mengajak untuk berpikir waras, gitu. Kita mengungkapkan nalar kewarasan publik, begitu. Kita ingin mengukur ide revisi Undang-Undang KPK itu dari perspektif kewarasan publik. Sebetulnya kalau kemudian DPR dan kemudian pemerintah menangkap suara publik, ide revisi Undang-Undang KPK itu kan sudah dari dulu ditolak. Bahwasannya nalar publik mengatakan bahwa apa yang ada di dalam gagasan revisi Undang-Undang KPK itu adalah gagasan yang akan memperlemah KPK. Ini adalah gagasan yang akan mempreteli kewenangan KPK. Tadi ada disebut beberapa poin-poinnya, ada poin Dewan Pengawas, penyadapan, penyidik, kemudian SP3. Jadi sebetulnya ide ini adalah ide yang akan melemahkan KPK atau paling tidak akan mempreteli kewenangan KPK sehingga dia tidak akan bisa lagi bekerja seperti yang kita lihat saat ini. Nah,
kewarasan publik yang seperti inilah yang harapannya ditangkap oleh DPR. Kalaupun DPR saat ini tidak menangkap nalar publik itu, suara publik itu, maka mestinya pemerintah bisa menangkap itu. Saya kira pemerintah di satu sisi punya tanggung jawab untuk mengatakan kata tidak kepada DPR bahwasannya revisi Undang-Undang KPK mestinya tidak dilakukan karena ini ditolak oleh publik. Jadi kata tegas itu harus datang juga dari istana. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh juru bicara istana, saya kira itu memang bukan sikap yang tegas ya. Melemparkan kembali bola kepada DPR yang kita tahu bola ini memang di DPR, jadi tidak perlu sebetulnya dilemparkan kepada DPR. Kita paham kok kalau ini adalah inisiatif DPR. Tapi kan inisiatif ini tidak akan bekerja lebih jauh kalau kemudian istana mengatakan tidak untuk mengatakan agenda itu. Nah, itu tetapi dia. Kalau itu istana atau pemerintah masih menggantungkan antara iya dan tidak, maka DPR tentu dia akan bekerja terus, melakukan advokasi terus. Jadi ada tanggung jawab juga dari pihak pemerintah ya. Dilakukan oleh DPR, jalan ke kampus-kampus, melakukan sosialisasi dan mencoba memperoleh dukungan. Walaupun faktanya tadi pagi kami menggelar seminar itu di UGM dan teman-teman bisa baca banyak berita di media. Ada penolakan yang cukup keras dari UGM, dari Fakultas Hukum UGM terhadap ide revisi Undang-Undang KPK itu. Nah, mestinya kan pemerintah di sisi lain bisa menangkap ini dan bisa memberikan sikap yang paling tegas ya. Pandangan Bang Boyamin sendiri seperti apa? Apakah pemerintah sendiri sebenarnya juga mau naga-naganya menggantungkan ini karena memang ada keinginan juga untuk melakukan revisi undang-undang ini? Kita tahan dulu ya penjelasannya Bang, kita jeda terlebih dahulu. Mohon maaf jadi kaget begitu. Kami akan segera kembali mendengarkan jawaban Boyamin Saiman setelah jeda berikut ini. Disampaikan tadi oleh Bang Oce Madril bahwa memang ini inisiatif DPR, tetapi kemudian pemerintah di satu sisi dalam sebuah pembahasan atau pembuatan undang-undang ada dua sisi, eksekutif legislatif. Dalam hal ini pemerintah juga sebenarnya juga memiliki tanggung jawab kalau memang tidak mau melakukan revisi, katakan tidak dengan tegas begitu. Betul. Yang sekarang ada, Anda melihat seperti apa? Apa keinginan pemerintah sebenarnya? Ya, seperti perawan yang cantik sebenarnya goda-menggoda ini sama aja. Jadi DPR menggoda, pemerintah minta digoda. Nah, tapi seakan-akan nanti yang jelek nama DPR. Nah, DPR juga kurang pinter, cerdas juga mengatakan, lu ini kan pemerintah, coba berani tegas, tutup buku berani enggak gitu kan. Buktinya juga enggak ada respon kan. Enggak ada tegas, yaudah kita tutup buku. Anda nilai bagaimana dengan jawaban dari juru bicara kepresidenan tadi yang terakhir begitu mengatakan bahwa ya karena masih ada tarik ulur dan kemudian karena ada tarik ulur terus kemudian ya menjadikan tidak tegas. Karena nanti kalau tegas pasti DPR pasti ada resistensi untuk menghambat. Analisis Anda apakah sebenarnya pemerintah dalam hal ini presiden juga sebenarnya menginginkan revisi undang-undang KPK? Cuman ini kan masalah karena desakan-desakan DPR yang kemudian sangat mengganggu terus, menggoda terus dan atau mendesak terus. Kemudian juga nanti kan kalau ini langsung tegas seperti frontal begitu, maka banyak program-program pemerintah yang akan terhambat di DPR. Misalnya APBN akan molor segala macam. Ini ancaman-ancaman yang sangat nyata. Soal bergening dalam sebuah kebijakan. Bukan pemerintah menginginkan revisi undang-undang KPK. Sebenarnya ya kalau dalam konteks pemerintah Pak Jokowi, saya yakin tidak sebenarnya. Tapi kan banyak kepentingan yang harus dibawa terhadap DPR ini kan gitu kan. Ya setidak-tidaknya tidak frontal lah gitu kan. Bahasanya bersayap tadi seperti Pak Johan Budi, ya itu domainnya DPR gitu kan. Padahal dia juga tahu bahwa itu termasuk juga domainnya pemerintah. Tapi misalnya pemerintah sekarang selain tegas menolak, ada tegas kedua yaitu menyatakan kalau DPR memaksakan kami akan tidak ikut-ikutan. Nah ini kan tidak mungkin bisa dibahas. Maka DPR ya tidak mungkin akan sebenarnya tegas tapi dengan bahasa yang halus ya. Nah makanya ya ini tipikal orang Solo atau apa kan gitu. Jadi agak-agak bersayap-sayap. Tapi sebenarnya tetap rakyat butuh ketegasan bahwa pemerintah tegas tidak menginginkan revisi dan juga kemudian akan menolak, bahkan kalau perlu memveto, bahasanya Amerika kan gitu. Memvetonya kalau di sana itu sudah dibahas kemudian veto. Kalau kita sebelum dibahas tidak mendatangkan wakil sudah selesai, tidak bisa dibahas kan gitu ya. Ketika DPR rapat paripurna membentuk pansus gitu terus pemerintah menyatakan pada nota penjelasan RUU itu menyatakan kami tidak setuju begitu.
Nah, sejak awal juga mengatakan tidak setuju, maka ya kemudian DPR pasti tidak akan merasa ada peluang. DPR ini saya yakin karena melihatnya selalu ada peluang. Pemerintah ya bahasanya itu minta digoda gitu kan. Jadi ya akhirnya DPR akan selalu menggebu-gebu untuk sebenarnya ini menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah tidak kemudian kalau memang menggantungkan ya, ini. Begitu kan karena rakyat pengennya pemerintah ini tegas, menolak kan gitu kan, juga menolak untuk membahas. Gitu. Nah ini nampaknya kan masih bersayap dua-duanya sehingga ya akhirnya rakyat pun juga merasakan loh pemerintah ini sebenarnya memang mau berarti ini kan. Nah ini akan menggerus terus-terusan karena setiap setahun sekali berulang. Dan inilah yang, tapi sisi lain kita juga harus mengkritik KPK Mas Indra. Jadi biar kita balance, termasuk KPK ini kan dalam pengertian beberapa saya sudah mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap kasus-kasus korupsi yang begitu lama berdele-dele. Bahkan sampai 4 tahun tersangka ulang tahun dalam kasus simulator SIM Bambang Sukoco Bambang, terus juga Bu Atut kemarin terpaksa saya alat berlama-lama maksudnya. Iya, berlama-lama setelah saya gugat baru 2 minggu kemudian diajukan. Masa harus nunggu Maki mengajukan pra-peradilan baru berangkat. Itu sudah beberapa kali dan dulu sih kasusnya Bu Miranda Gultom itu sampai saya 4 kali baru ditingkatkan penyidikan. Ini padahal KPK jadi menurut Anda untuk meningkatkan kinerja KPK ini perlu revisi juga enggak? Enggak ya? Ada satu pasal di situ, pasal 5 ayat 2 tentang keterbukaan. Nah, jangan kemudian seperti penegak hukum yang lain kalau ditanya itu pada posisi seperti defensif. Buka aja prosesnya. Karena KPK ini beda ya. Iya, karena memang di situ kalau polisi dan jaksa kan tidak ada asas keterbukaan di pasal-pasal undang-undangnya. Kalau KPK jelas pasal 5 ayat 2 itu selain kepastian hukum ayat 2-nya keterbukaan. Dan ada tugas juga KPK melakukan pertanggungjawaban publik di penjelasannya dari pasal itu. Jadi kemudian jangan hanya melakukan pertanggungjawaban kepada presiden dan DPR tapi kepada masyarakat. Setidak-tidaknya bahasan sederhana, jumpa pers saja lah. Itu kan laporan tiap bulanan jumpa pers menangani ini dan ketika ini jangan searah. Nanti wartawan kan pasti akan kritis segala macam. Ya dikupas habis dengan segala data fakta. Jadi intinya evaluasinya KPK mulai mengedepankan asas keterbukaan dan mempercepat kasus-kasus itu. Jadi itu harus kita dorong sehingga biar ini nanti masyarakat juga tetap menjaga kepercayaan. Tapi itu nggak perlu revisi ya? Itu dan juga kemudian ada satu lagi mekanisme kalau tadi Dewan Pengawas. Pengawas internal itu kan di bawah pimpinan. Nah, mestinya meniru OJK dan Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik yang sifatnya permanen. Apa susahnya? Justru meskipun jangan kemudian KPK ngomong ini tidak diatur undang-undang, maka kami tidak perlu hanya penasehat sama pengawas internal. Jadi membentuk Dewan Etik yang permanen, 2 orang pimpinan KPK yang tingkat spiritualnya paling tinggi lah. Kemudian mengajak 3 orang lain dari akademisi yang juga bagus membentuk permanen ini. Setiap ada pelanggaran, jangan sampai nanti pelanggaran cuma pegawai bawahan yang level atas bahkan pimpinan kemarin malah jadi rame baru membentuk Dewan Etik. Jangan-jangan nanti usulan Anda ini menjadi pintu masuk revisi undang-undang KPK? Enggak KPK tetap berhak. Karena OJK dalam posisi apapun tidak ada, komite etik tidak ada, tapi mereka membentuk. Mahkamah Konstitusi tidak ada undang-undangnya, bentuk aja sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kami ini mau diawasi. Itu. Dan juga ada satu lagi tentang SPDP itu kan sekarang wajib 7 hari. Nah, jangan kemudian KPK menyatakan, "Loh itu kan KUHP, kami tidak berlaku." Tidak bisa begitu. Juga SP2HP, perkembangan penanganan perkara. Mereka selalu berlindung di bawah undang-undang. Nah, ikuti aja bahwa keterbukaan itu bahkan mengikuti proses-proses yang benar, jangan kemudian menjadi defensif yang ini akan menjadi pintu masuk itu. Saya klarifikasi lagi bahwa walaupun masukan yang banyak kritik terhadap KPK ini bukan menjadi pintu masuk untuk Bukan, ini undang-undangnya ini adalah bentuk justru respon KPK untuk semakin dipercaya publik. Karena nanti akan tuduhan seperti dulu pimpinan KPK ada penyalahgunaan wewenang tentang pencekalan misalnya. Terus kemarin penyalahgunaan karena pembocoran sprindik. Coba kalau komite etik ini dibentuk oleh KPK dengan kepercayaan yang tinggi, 2 orang dari pimpinan dan 3 orang dari akademisi dibentuk, wah kami siap diawasi gitu kan. Nah, itulah dan juga catatan yang bagi KPK yang ini akan malah membentengi dirinya. Baik. Bang Oce, tapi kembali ke soal poin-poin yang selalu muncul di setiap revisi, kalau kita lihat dalam catatan sebenarnya poin-poinnya selalu itu saja ya, sama ya, soal SP3, kewenangan penyadapan dan beberapa yang lain begitu ya. Ini memang diyakini bersama oleh publik, baik di para pakar hukum pidana di berbagai universitas misalnya, meyakini bahwa ini adalah poin yang melemahkan begitu. Ya pasti. Karena kalau kita lihat dari beberapa penjelasan baik dari DPR maupun pemerintah juga
Saya sempat mewawancarai dari beberapa dari pihak pemerintah begitu mengatakan bahwa sebenarnya kewenangan SP3 ini untuk menghormati misalnya tersangka yang misalnya sudah meninggal dunia ketika dalam proses hukumnya. Kemudian artinya harus di SP3-kan. Sehingga kewenangan ini harus ada. Menurut Anda bagaimana, Bang Uci? Begini, melihat undang-undang KPK itu tidak boleh melepaskan dari konteks sejarah. Itu penting ya, itu satu. Apa sejarahnya? Dulu kita menyusun undang-undang KPK, Undang-Undang 30 tahun 2002, itu ada spirit reformasi, ada semangat pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi amanat TAP MPR pada reformasi. Iya. Kemudian ada spirit membentuk sebuah lembaga yang independen, yang mempunyai kewenangan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, sebagai amanat dari UNCEC atau Konvensi Anti Korupsi Internasional. Dan kita memang secara sosiologis, kita memang membutuhkan lembaga yang kuat, yang dia tidak punya persoalan seperti lembaga-lembaga yang sudah ada yang dianggap tidak efektif, kepolisian dan kejaksaan misalnya. Yeah. Makanya kemudian KPK hadir dengan perangkat kewenangan yang luar biasa, kemudian dengan batasan-batasan tertentu yang tidak berlaku bagi lembaga lain. Jadi semua yang ada di Undang-Undang KPK itu harus dipandang dalam konteks sejarah pasca reformasi. Kalau kemudian kita tidak memandang itu dari sisi kenapa hukum itu hadir, kenapa Undang-Undang KPK itu hadir dan kenapa begitu pengaturannya, maka kita akan terlepas dari konteks. Ya. Nah ini yang saya lihat dalam gagasan revisi Undang-Undang KPK itu terlepas dari semangat reformasi, terlepas dari semangat TAP MPR, dan terlepas dari semangat pemberantasan korupsi, termasuk SP3. Ya. Jadi melihat SP3, melihat kewenangan penyadapan, melihat rezim perizinan penyadapan, penyidik independen dan seterusnya, itu harus dilihat dalam konteks bahwa kita butuh lembaga yang independen, yang super body. Nah SP3 itu sebetulnya simpel sekali. Kenapa kemudian SP3 tidak diberikan ke KPK? Dulu pembentuk undang-undang membayangkan bahwa KPK harus bekerja dengan ekstra hati-hati. KPK tidak boleh menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan cara serampangan. Ya. Harus ada bukti yang bukti permulaan yang cukup, harus prudent. Jadi dia tidak membutuhkan SP3 begitu. Kalau kemudian ada alasan bahwa tersangka meninggal dunia dan seterusnya, itu kan sudah batal demi hukum, sudah selesai, kasusnya tidak perlu dilanjutkan. Bahkan tidak ada pertanggungjawaban di situ. Jadi tidak make sense juga terkadang alasan-alasan yang disampaikan untuk mendukung misalnya ide SP3. Dan praktiknya selama ini misalnya juga kita melihat bahwa KPK itu kan dia bekerja pada tahap penyidikan dan penuntutan, bahwa kasus itu akan dibawa ke persidangan, akan naik ke persidangan. Ya. Maka kemudian di persidangan itulah yang akan menjadi tempat di mana apakah sebuah perkara dihukum atau tidak. Jadi KPK itu kan bukan pemutus atau bukan penghukum. Jadi KPK kemudian memang dituntut hati-hati. Dia tidak boleh kemudian kasus yang belum matang, kasus yang belum jelas, dia tidak boleh naikkan itu ke penyidikan. Karena tantangannya adalah bagaimanapun kasus itu akan naik ke persidangan, karena tidak ada SP3, dia akan masuk ke persidangan, dan tantangannya adalah dia menang atau kalah di persidangan. Baik. Maka tidak dibuka ruang, tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan di tengah jalan. Karena kalau itu dibuka, dulu alasannya kenapa SP3 itu dicurigai akan menjadi sebuah instrumen permainan baru. Karena kan dulu banyak sekali SP3 menghentikan kasus korupsi dengan cara SP3. Legal formal, kelihatannya formal, tapi sebetulnya ada alasan-alasan penyimpangan di belakang itu. Dulu kan disalahgunakan ya maksudnya ya. Terhadap SP3 yang disalahgunakan, betul. Disalahgunakan, digunakan kadang tidak jelas alasannya. Walaupun teorinya ada, aturannya ada di KUHAP apa saja alasan SP3, tapi praktiknya itu tidak ditepati. Berbagai kasus perkara di daerah itu di SP3 tanpa pengawasan yang ketat. Nah, kita sebetulnya tidak ingin penyakit seperti ini masuk ke KPK. Dulu sejarahnya begitu. Ya. Jadi kenapa memandangnya pengaturan secara SP3 historis itu ya dihindari di KPK. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tidak boleh kemudian kita melepaskan dari konteks sejarah kenapa undang-undang itu disusun. Baik, kita akan masih lanjutkan perbincangan ini. Nanti kita akan tunjukkan bahwa sejauh apa sebenarnya peran jika kita memang tidak bisa begitu ya berharap kepada DPR untuk menghentikan ini revisi undang-undang KPK yang banyak ditolak oleh publik, tidak hanya satu kali tapi berulang kali setiap rencana revisi ini muncul. Kita berharap kepada pemerintah. Sejauh apa pemerintah dibutuhkan ketegasannya.
Kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kita masih berbicara konteks kenapa revisi Undang-Undang KPK ini selalu muncul kembali. Sorotan masyarakat sejauh ini melihat hanya kepada DPR, tapi kita belum melihat bagaimana sikap pemerintah sejauh ini. Beberapa kali dari pihak pemerintah yang pernah saya wawancarai mengatakan menunda atau paling tidak mengatakan bahwa ini menjadi ranah dari DPR. Apakah benar seperti itu? Kita akan lihat coba satu kutipan begitu yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR ya. Selain tadi kita sudah menunjukkan Fahri Hamzah, ini adalah pendapat dari Wakil Ketua DPR RI Fadlizon dari fraksi Partai Gerindra pada Kamis 16 Maret 2017, sumbernya juga Detikcom, mengatakan Fadlizon bahwa Presiden yang minta untuk dilakukan sosialisasi terhadap revisi Undang-Undang KPK itu. Baik, ini yang salah satu yang disampaikan juga oleh Fadlizon. Jadi sudah ada dua Wakil Ketua DPR yang mengatakan bahwa ini adalah salah satunya adalah keinginan pemerintah juga. Presiden yang minta revisi Undang-Undang KPK disosialisasikan. Bagaimana Bang Boyamin? Ya justru itu tadi, ya minta digoda. Pemerintah minta digoda juga. Saya yakin di dalam pertemuan-pertemuan itu sebenarnya entah siapa yang memulai, tapi dalam tataran politik menjadi bias juga. Misalnya DPR lah yang memulai, ini kita melihatnya KPK ini udah kebablasan gitu dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi, kadang-kadang bertemu pemerintah dan DPR gitu kan, baik di DPR maupun di pemerintah mereka sering diundang ke istana gitu kan. Saya yakin selipan-selipan itu selalu tidak akan pernah absen namanya revisi Undang-Undang KPK setiap pertemuan. Kalau yang lain-lain bisa berubah-ubah lah, ekonomi, hukum. Jadi ini selalu dimunculin. Pasti kalau setiap pertemuan itu pasti tidak akan lepas. Pasti nanti akan siapa yang ngomong. Cuman gitu. ini malu-malu secara tegas berani mengusulkan revisi Undang-Undang KPK karena mungkin tidak populis kali isunya ya. Iya, artinya pada posisi demikian karena DPR lah yang merasa paling terancam oleh keberadaan KPK yang sekarang ini berhak menyadap. Itu yang paling ruhnya kan di situ. Mereka selalu tertangkap karena penyadapan-penyadapan. Mereka sudah mengakali mencari handphone yang katanya anti sadap. Itu saya laris manis kemarin ada handphone yang katanya anti sadap itu. Oh, sempat beredar begitu ya? Sempat beredar informasi itu ya? Ada dan itu beberapa juga menanyakan ke saya begitu anti sadap enggak ini gitu. Jadi banyak itu dan juga beli beramai-ramai gitu handphone yang anti sadap. Bahkan termasuk E90 yang lama gitu dicari diburu harganya berapapun dibeli karena katanya itu anti sadap. Jadi inilah yang bagaimana bentuk-bentuk seperti itu apapun ini adalah yang paling utama merasa terganggu betul ini adalah DPR. Karena apa? DPR yang masa lalu maupun yang akan masa datang karena kos politiknya tinggi dan keinginan hidup mewah dan hedonis itu tinggi, maka keberadaan KPK adalah menjadi katakanlah sekarang masyarakat mendengar penjelasan Bang Boyamin, mendengar penjelasan Bang Oce Madril dari Yogyakarta, mendengar penjelasan para pakar hukum pidana yang lain ketika kasus ini muncul di sebelum-sebelumnya. Artinya mungkin tidak bisa berharap dengan DPR begitu ketika revisi ini tetap di ini. Tapi bagaimana dengan pemerintah? Kalau disebutkan tadi ada analisis dari Bang Boyamin mengatakan ini yang bisa menggerus trust masyarakat lama-lama kepada pemerintah, kepada presiden saat ini. Kita ingat presiden dalam nawacitanya adalah memberantas korupsi dengan segala upayanya begitu kan. Nah ketika revisi ini sudah saatnyakah presiden muncul ke depan untuk mengatakan kami tidak akan melakukan revisi Undang-Undang KPK apalagi dengan poin-poin yang melemahkan saat ini? Iya, pasti. Itu suatu wajib ain bahasanya bagi saya, bagi seorang presiden menyatakan secara tegas menolak revisi Undang-Undang KPK karena kami membutuhkan pemerintahan yang bersih dan juga wakil rakyat yang bersih sehingga rakyat bisa sejahtera. Karena tanpa KPK yang super body tadi, kemudian tidak akan tercapai. Nah, kalau toh masih ada kelemahan-kelemahan KPK, mari kita dukung untuk transparansi, kita dukung untuk memperkuat diri dan perbaikan, dan dukung dalam bentuk anggaran yang semakin besar, sehingga menjadikan mereka sangat fleksibel untuk membongkar korupsi, terutama apa? Sumber daya manusia. Yang ini yang sebenarnya di Undang-Undang KPK juga mereka berhak mengangkat penyidik. Itu aja perdebatan kalau penyidik tidak berasal dari polisi atau dari jaksa nggak boleh, gitu kan? Mereka ketika mau sudah mendidik dan kemudian tinggal ngelantik dipermasalahkan. Tapi make sense nggak alasan-alasan argumen yang disampaikan oleh pihak yang mengusulkan revisi ini? Misalnya katakanlah penyidik independen itu sebaiknya tidak ada karena sudah ada penyidik kepolisian dan juga dari
kejaksaan karena terkait dengan masalah Dirjen Pajak punya penyidik sendiri, bahkan OJK aja punya penyidik sendiri, yang lembaga-lembaga sebenarnya bahkan Satpol PP itu aja punya penyidik. Saya tahu persis ketika mengajukan gugatan ke Tegal terhadap Satpol PP, mereka punya brevet penyidik dan penyidik betul. Itu loh. Masa KPK yang bukan dari kejaksaan atau kepolisian? Bukan. Jadi OJK mengangkat penyidik sendiri, dilatih sendiri ke Megamendung atau mana, kemudian diberi sertifikat memang sudah pendidikan penyidik dan berhak menjadi penyidik. Satpol PP punya. Di Kementerian Perhubungan punya, di Dinas Perhubungan pun juga punya. Yang melakukan tilang di jalanan itu, yang dari DLHJ itu, mereka penyidik. Brevetnya penyidik. Itu masa KPK tidak boleh? Ini suatu yang kemudian memang didramatisir menjadi sebenarnya ada agenda-agenda tersembunyi yang sebenarnya ingin memperlemah. Udahlah, tegas saja. Sudah jelas ini memperlemah ya? Sudah jelas. Sudah clear itu ya? Sudah clear bahwa ini tidak ada niatan satupun dari item-item yang katanya ingin memperkuat KPK itu seperti tadi SP3 gitu. Itu sudah selesai dengan toh tersangka berhak mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka. Oh, jadi ada ranah lain ya? Iya, kalau alasannya tadi sebenarnya saya tidak cukup bukti, misalnya kan begitu. Sehingga kalau tadi salah penetapan tersangka gitu kan, karena kurang bukti atau apa mekanismenya. Nah, yang tersangka mengajukan pra-peradilan dikabulkan, selesai. Jadi pihak yang pernah mengatakan usulan tentang SP3 tentang itu berarti salah kaprah ini? Ya sudah tidak ada urgensinya lagi ketika Mahkamah Konstitusi bahkan juga mengabulkan penetapan tersangka termasuk objek pra-peradilan. Baik. Dan juga kemudian kalau meninggal dunia ya sudah daluarsa dan juga nebis idem itu kan masuk di situ demi hukum. Jadi kalau toh sekarang digembar-gemborkan SP3 itu dan juga bagi masyarakat kami sebagai korban korupsi juga punya mekanisme kontrol terhadap KPK, yaitu penghentian penyidikan material secara tidak sah. Karena berlama-lama tadi. Menurut pengertian sudah ada audit BPK, sudah kerugian jadi negara bisa ngontrol KPK juga sebenarnya ya? Iya, dan itu kami pun sudah mendapatkan 4 putusan dikabulkan di Boyolali, Sukoharjo, di Tanjung Karang, dan di Jakarta Pusat. Memang itu baru kepada polisi dan jaksa. KPK lama-lama kalau bertele-tele pasti juga dikabulkan, itu tidak sah dan diminta dilanjutkan. Makanya kalau KPK saya gugat cepet-cepet itu. Nah itu karena khawatir, karena saya sudah dari hampir 50 menggugat KPK, dan juga aparat yang lain, itu saya gugat tentang penghentian penyidikan karena bertele-tele itu, kemudian dapat 4. Dan 4 ini bisa suatu saat KPK pun akan dapat giliran. Salah satunya begitu ya. Nah, justru itulah sebenarnya relevansi tentang SP3, relevansi tentang KPK kadang-kadang juga lambat dan tebang pilih, ada mekanismenya. Baik, kajian dari Pukat UGM Mas Oce, kemarin kita dengarkan bersama begitu ya, bahwa jumpa persnya ini adanya kekhawatiran terkait dengan kasus yang sekarang sedang bergulir. Kasus KTP elektronik. Bagaimana kajian lebih lengkapnya sebenarnya, Mang Oce? Ya kita perhatikan saja bahwa dalam hampir setiap tahun DPR ini sepertinya tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk mensosialisasikan dan kemudian menggagas revisi Undang-Undang KPK, walaupun gagal terus ya. Jadi ini publik kan, ini masyarakat melihat bahwasannya memang ada sebuah keinginan kuat baik dari DPR, dari politisi kita untuk mempreteli kewenangan KPK. Karena apa ya? Tentu karena KPK selama ini paling berani kemudian menangkap tangan pejabat-pejabat publik termasuk politisi, menangani kasus korupsi yang besar. Sekarang kita lihat ada kasus korupsi IKTP, ya, sebelumnya ada kasus korupsi Hambalang dan seterusnya, ke depan ada kasus apa lagi kita nggak tahu. Tapi sudah ada puluhan bahkan sampai ratusan anggota DPR pusat maupun di daerah yang ditangkap oleh KPK. Jadi ya ini mungkin salah satu alasan utama kenapa kemudian perlu revisi undang-undang yang isinya, gagasannya itu akan membonsai kewenangan KPK. Ini kan masyarakat bisa melihat ya, ini bukan kali ini saja terjadi. Dan saya kira alasan utama kenapa pembicaraan revisi Undang-Undang KPK itu selalu muncul karena memang ada desakan-desakan, ada keinginan-keinginan dari apakah itu datang dari partai politik, dari sebagian politisi, kemudian ada orang yang memang berkepentingan supaya KPK itu dibonsai, supaya KPK itu kewenangannya tidak terlalu jauh. Sehingga dia tidak bisa menjangkau, tidak bisa lagi melakukan tangkap tangan, tidak bisa masuk ke kasus-kasus yang penting. Jadi alasannya sebetulnya sesimpel itu. Dan Mas Indra, kita mesti juga ingat sejarah bahwa dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi, ada banyak lembaga yang sudah pernah dibubarkan dengan cara seperti ini.
Ya. Ada lembaga-lembaga anti korupsi yang dengan gampang dibubarkan dengan cara tekanan-tekanan politik. Pada tahun 59 kita punya Bapekan. Oke. Itu kemudian Ya, dibubarkan. ada beberapa ya, Kemudian kita punya Paran. Kita punya tim pemberantas korupsi. Kita punya KPKPN. Jadi semuanya dibubarkan dengan cara pendekatan politik. Nah, Oke. kita tidak ingin Semoga ini tidak KPK terjadi yang ya sekarang ini. hadir, yang sudah berapa kali bagaimana? Ya, semoga ini tidak terjadi. Saya harus potong karena waktu kita sudah habis, tapi sejarah Ya, sudah beberapa kali KPK itu dicoba diganggu secara politik, diganggu legislasinya, tapi gagal. Nah, inilah kemudian yang menjadi modal sosial Baik. kita bahwa publik saat ini menginginkan KPK tetap kuat, kemudian ya. publik menginginkan agar ya kalau DPR tidak bisa diharapkan ya agar presiden Kita harapkan kemudian pemerintah. memberikan Ya. pesan yang Baik. tegas kepada DPR Oke. untuk menolak ide itu. Baik, terima kasih Bang Oce. Kita memang seperti yang Anda sebutkan tadi, kita berharap kepada pemerintah kali ini, Presiden Joko Widodo dengan nawacitanya memberantas korupsi, kita akan atau kita inginkan agar Presiden segera tampil ke depan mengatakan bahwa menolak revisi Undang-Undang KPK ini secara tegas. Terima kasih Bang Oce Madril, terima kasih Bang Boyamin. Masih, Semoga yang segera penting ada pokoknya KPK keadilan. juga harus kinerjanya diperbaiki Baik. supaya juga mendukung presiden nanti. Oke, baik, terima kasih Bang Boyamin dan juga Mas Oce sekali lagi.